Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadia Febiani Chandra dengan NIM 150.36.20070 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen Dr. Rian Arthur SPD MPD. Dalam video kali ini ada 3 poin yang saya ingin bahas. Poin pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua ada kompetensi dasar dari mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Dan yang ketiga ada strategi atau model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran tersebut. Yang pertama-tama ada pendahuluan. Di sini saya memilih mata pelajaran SMK, yaitu mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan adalah mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK untuk jurusan Desain Permodelan dan Informasi atau yang biasa disebut dengan DPIB. Mata pelajaran ini menjelaskan tentang bagian-bagian konstruksi jalan dan jembatan, serta dalam mata pelajaran ini juga diharapkan siswa dapat membuat gambar jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang saya pilih ini yaitu ada di 3.13 dan 4.13. Di mana 3.13 itu menerapkan prosedur pembuatan gambar jalan dan jembatan ke dalam peta topografi. Dan yang 4.13 menggambar site plan jalan dan jembatan. Kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Maksudnya itu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang gambar jalan dan jembatan pada peta topografi. Yang kedua, ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini mengumpulkan data tentang gambar jalan dan jembatan pada peta topografi. Yang ketiga, ada mengolah data. Mengolah data ini juga mengolah data tentang gambar jalan dan jembatan pada peta topografi. Yang selanjutnya ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini mengkomunikasikan tentang gambar jalan dan jembatan pada peta topografi juga. Materi pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan ini, yang pertama ada pengertian gambar site plan. Pengertian gambar site plan ini adalah gambar yang memperlihatkan jalan atau jembatan yang akan dibangun dengan sudut pandang tampak dari atas dilengkapi dengan situasi di sekitarnya. Gambar site plan ini digunakan untuk dasar patokan pembuatan gambar denah. Mengetahui bentuk site plan sekitar lokasi proyek dan memudahkan perencanaan denah konstruksi yang akan dibangun, sehingga dapat dikatakan bahwa gambar denah dilahirkan dari gambar site plan. Yang kedua, ada membuat gambar site plan. Membuat gambar site plan ini perlu dilakukan dalam pembuatan gambar site plan atau jembatan, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama menentukan arah utara.
Dalam pembuatan site plan, seperti hanya dalam peta, harus memperhatikan posisi arah utara. Yang kedua, ada bentuk konstruksi. Bentuk perencanaan jalan harus mengikuti gambar atau data pada peta topografi sesuai yang ada di lapangan dari titik awal hingga akhir proyek. Yang ketiga, ada penggunaan skala. Skala yang digunakan untuk site plan ada berbagai macam pilihan. Penentuan jenis skala ini pastinya mengikuti kebutuhan. Yang selanjutnya ada menggambar objek. Setelah menentukan skala dan mengetahui bentuk konstruksi dari jalan atau jembatan, maka yang selanjutnya itu adalah membuat gambar objek ke dalam media gambar. Yang terakhir, menambahkan situasi. Apabila objek konstruksi telah tergambar, maka selanjutnya menambahkan situasi sekitar. Ini ada contoh dari pembuatan site plan. Selanjutnya di sini ada strategi atau model pembelajaran yang cocok dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Menurut saya, strategi pembelajaran yang cocok dalam mata pelajaran ini adalah project based learning, di mana pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai hasil belajar. Model pembelajaran project-based learning ini dapat menumbuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin dan dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Model pembelajaran project-based learning ini juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu, project-based learning juga memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah, yang bersifat student center dan juga menghasilkan produk nyata berupa hasil proyek. Selanjutnya ada model atau metode pembelajaran yang menurut saya cocok untuk mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan ini. Yang pertama ada metode praktikum. Metode praktikum ini adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan berlatih kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan sebagai penerapan bahan atau pengetahuan yang telah mereka pelajari sebelumnya untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang selanjutnya ada metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat yang berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan diskusi tersebut berlangsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.